Bayangkara. Iya om, angkatan berapa sekarang? Kawan Tiasa dia waktu itu bilang 20 DB. Iya, informasi ya 20 Sekarang 20 berapa ya? saya juga kurang tahu sih, cuma yang pasti sudah 20. Iya, 20-an. Nah, pas dia bawa 20, saya bilang, ih, saya orang Bayangkara. Pas baca Bayangkara 3 angkatan berapa? 17. Karena tahu orang pengen bentuk itu dari bapak gini, sobat tegap. Iya, siap kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arul Lagata di channel Alagata Project. Jadi ini malam torang aku dapat lagi di bacerita dengan narasumber sesuai dengan janji saya kemarin bahwa di bulan Agustus ini saya akan mendatangkan orang-orang yang memiliki atau punya semangat juang untuk terus mengibarkan atau memerdekakan Republik Indonesia yang tercinta ini. Jadi hari ini sudah ada seorang pemuda yang luar biasa. Beliau ini sibuk sekali. Nanti ini malam bisa saya undang di bacerita, entah sibuk apa, tapi insya Allah DP sibuk ini ya sibuk yang berfaedah seperti itu. Oke, tidak lama-lama lagi langsung saya memperkenalkan Saudara Buyung. Yo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Arul sehat. Alhamdulillah. Buyung apa? Buyung Hamsa Hunto. Buyung Hamsa Hunto. Iya. Buyung. Jadi buyung itu bukan burung dulu baru jadi buyung atau? Bukan. Memang buyung. Itu nama. Itu nama memang. Nama buyung itu kalau orang Padang bilang ini lelaki tersayang. Lelaki tersayang. Iya. Baru sampai jaga sayang. Kalau di Padang itu. Oh di Padang. Kalau di Gorontalo. Nah, kalau di Gorontalo ya sama juga. Buyung kutilang berbunyi. Bukan burung itu. Oke. Jadi saya mau panggil apa ini? Kak Buyung atau Bebas. Oke. Selalu panggil Kak. Oh, jadi Tebuyung sekarang lagi sibuk apa? Aktivitas Pak Jeko ke, apa? Oh, langsung tanya aktivitas. Tidak, Tebuyung sekarang lagi sibuk apa? Lagi apa Tebuyung ini sekarang ini? Proyek-proyek apa yang sementara ada kerja, tanam pohon apa ke? Jadi untuk aktivitas sehari-hari sekarang mengabdi melalui kegiatan kepramukaan. Oh, jadi konsen di pendidikan tapi pendidikan non formal. Dan pendidikan formal yang saya geluti itu ya lebih khusus kepada pendidikan kepramukaan. Itu untuk sekarang. Jadi salam pramuka ini. Salam pramuka. Luar biasa. Pas ini bulan Agustus di selain orang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, orang juga memperingati hari ulang tahun Pramuka. Iya. Seperti itu. Hari pramuka. Hari Pramuka. Iya. Jatuh pada tanggal 14 Agustus. Sudah yang keberapa? Kalau untuk tahun ini 61. 61. Seru ini dah kayaknya. Oke. Gitu orang mau cerita Pramuka dulu. Jadi di bidang kepramukaan berarti Tika Buyung ini saya harus panggil Kak ini karena namanya Pramuka itu siap. semua melekat dengan kata-kata Iya, Kak. memang Kak. Ya. Jadi di Pramuka ini biasa kalau Agustus pagi kan banyak kegiatan. Iya. Banyak kegiatan. Kira-kira untuk Tika Buyung ini di satuan apa kalau di Pramuka? Kira-kira. Jadi untuk saat ini alhamdulillah dari 2019 itu bergabung di Dewan Kerja Daerah. Jadi Dewan Kerja Daerah itu adanya khusus Pramuka Penega dan Pramuka Pandega yang umur kisaran 16 sampai dengan 25 tahun. Jadi kita di situ dikader untuk menyiapkan untuk menjadi pemimpin. Jadi lebih khusus pada pengembangan keterampilan untuk memimpin. Jadi bagian integralnya dari kuartir dan berorientasi untuk mengelola kegiatan Pramuka Penega dan Pandega yang di umur 16 sampai dengan 25 tahun itu. Berarti sampai masuk di perguruan tinggi. Iya, sampai di perguruan tinggi. Di alhamdulillah ini Agustus ini baktinya kita Pramuka
Jadi bulan Agustus ya momen 14 Agustus sebagai Hari Pramuka, dan akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di bulan Agustus ini. Entah kegiatan-kegiatan ya bakti, kegiatan-kegiatan yang sifatnya latihan juga, dan akan banyak ya karena juga ini ya setelah beberapa tahun kemarin orang pandemi. Pandemi, alhamdulillah di tahun ini akan berbagai macam kegiatan, entah mungkin dari ranting cabang sampai dengan daerah maupun nasional juga ada kegiatan. Oke. Untuk daerah sendiri itu kira-kira di awal bulan Agustus ini sudah mulai kegiatan-kegiatan untuk kepramukaan. Kalau di daerah untuk tahun 2022 ini untuk membuat satu kegiatan full untuk pelibatan dari cabang-cabang itu tidak ada, tapi kita berpartisipasi untuk kegiatan nasional. Alhamdulillah untuk tahun ini karena ada kegiatan nasional namanya kegiatan Jambore, nasional khusus penggalang yang usianya dari 7 sampai dengan 15. Itu ada kegiatan nasional. Saya ada baca di koran tadi Jakarta itu. Di Cibubur. Saya dapat baca jadi kita berpartisipasi untuk ikut serta. Jadi kontingen Gorontalo itu mengirimkan 114 orang. Dan alhamdulillah kemarin di hari Minggu kemarin dilepas langsung oleh Pak Penjago. Nah, jadi kita berpartisipasi dan mengembalikan ke masing-masing cabang ataupun ranting untuk melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah di tahun ini terinformasi bahwa ada kegiatan insya Allah di Pohuwato, itu akan dilaksanakan oleh Kuarca Pohuwato, dan juga beberapa informasi juga ada yang melaksanakan kegiatan perkemahan di ranting, dan dalam rangka momen 17 Agustus dan juga momen Hari Pramuka ini. Nah, itu kalau ada kegiatan-kegiatan begitu dari dekade itu sendiri ikut jadi panitianya atau cuma memantau saja? Kalau misalkan kegiatannya di daerah, kita bagian dari Dewan Kerja Daerah yang akan mengorganisir itu kegiatan. Jadi maksudnya skala provinsi? Iya, untuk skala provinsi. Kalau untuk skopnya kegiatan cabang ataupun skala kota kota kabupaten, itu ada Dewan Kerja lagi sendiri. Di kuartir ada organisasinya sendiri lagi. Iya. Ada namanya DKC. Kalau di ranting pun ada namanya Dewan Kerja Ranting. Jadi untuk pengorganisir kegiatan yang sifatnya pramuka penega dan pandega itu kita Dewan Kerja. Kalau misalkan kayak macam ada pelibatan dari pramuka siaga dan penggalang, itu kita Dewan Kerja juga akan membantu kakak-kakak kita dalam hal ini kuartir untuk ikut serta mensukseskan kegiatan-kegiatan itu. Iya, luar biasa. Mantap sekali ini pramuka ini. Tapi ngomong-ngomong, saya juga kemarin pernah baku dapat dengan teman-teman pramuka juga di satu kebencanaan. Nah, waktu itu saya tanya, dari mana ini? Dari Brigade Penolong, Kak. Ini pas baku dapat yang Tika Buyung ini. Dor bilang dari DKD. Nah, itu Brigade Penolong itu memang satuan yang ada di Kuarda atau organisasi atau apa itu Brigade Penolong itu? Kalau Brigade Penolong itu bagian dari kuartir juga. Dalam hal ini kalau di pramuka ada namanya Pramuka Peduli. Dan Brigade Penolong itu merupakan satuan tugas dari Pramuka Peduli sendiri. Jadi pramuka ini bukan hanya terkait tentang di sini senang dan di sini di mana-mana senang. Jadi lebih orientasi karena ada Trisakti yang mendasari kita untuk melangkah, maka bahwa pramuka bukan hanya sekedar untuk di sini senang di sana senang, tapi harus ikut serta membangun masyarakat, dan salah satunya kegiatan lingkungan hidup, dan juga ikut serta membantu masyarakat dalam persoalan kebencanaan. Jadi Brigade Penolong itu adalah bagian dari kuartir yang dalam hal ini Pramuka Peduli, dan lebih condong untuk pada satuan tugasnya. Jadi ikut serta berpartisipasi membantu pemerintah dan ikut serta dalam satuan tugas. Kalau misalkan ada yang memiliki kemampuan dalam search and rescue, itu dia spesifikasinya ke situ. Kalau misalkan hanya spesifikasi dalam persoalan mengorganisir
masa misalkan di bagian posko, ada juga yang lebih spesifik, ada juga yang lebih spesifik untuk pengelolaan membantu dapur umum dan sebagainya atau luar biasa. iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk brigade penolong. Untuk brigade penolong itu Iya. DP anggota itu rekrutmen langsung dari kampus-kampus atau memang anggota yang ada di DKD? Kalau brigade penolong memang ada proses perekrutan juga tersendiri. Kemarin itu terakhir 2021 kalau tidak salah itu dilaksanakan oleh kuartir daerah. Kalau tidak salah 21 orang, iya 21 orang, dan mekanismenya ya membuka seluas-luasnya untuk pramuka penega dan pramuka pandega. Berarti Jadi yang memang iya, yang pingin saya untuk bergabung, iya. Sudah kader di pramuka Iya, itu. yang memang punya basic kepramukaan, baru juga pingin ikut terlibat langsung dalam dalam membantu masyarakat dalam penanganan bencana. Jadi luar biasa. Jadi pramuka ini kalau dulu orang tahu Iya. kan bomba kema, perjusami. Tapi seiring berjalannya waktu sudah banyak perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh pramuka itu sendiri. Sebenarnya memang dari dulu, memang dari dulu. memang basicnya bukan hanya untuk mencintai tanah air, tetapi kita juga dibekali dengan ingin ikut serta membangun masyarakat. Jadi dalam Trisatya itu disampaikan ya pramuka harus ikut serta membangun masyarakat, entah baktinya melalui kegiatan-kegiatan apa, misalkan kegiatan-kegiatan menjaga lingkungan dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk ikut serta membantu pemerintah dalam penanganan bencana, dan juga ada hal-hal yang sifatnya prinsipal dalam hal pembentukan karakter. Jadi pramuka itu bukan hanya sekedar itu berkemah dan lain sebagainya. Jadi lebih luas lagi. Maksudnya jadi pemimpin masa depan. Yes, itu juga orientasinya ke situ. Jadi kita bukan hanya sekedar satuan gerak, tapi satuan pendidikan juga. Ya. Jadi kita bergerak sekaligus juga dididik untuk bisa ikut serta tadi itu, membangun masyarakat. Itu memang anak-anak pramuka itu jadi luar biasa. Contoh ini Ika Buyung dari tadi dia baca cerita memang luar biasa. Pokoknya TOP memang saya itu kayak ada dengar penjelasannya ini guru besar. Talul Basar Pol itu. Kalau di pramuka memang ada kita diberikan kebebasan untuk bisa menggali potensi. Ya. Jadi di pramuka bukan hanya sekedar kita dibekali keterampilan, tapi hal-hal yang sifatnya kemampuan bukan hanya sekedar intelektual, tapi ada keterampilan-keterampilan lain yang dapat menunjang kehidupan nantinya. Jadi itu ada itu yang saka-saka itu. Iya, saka-saka itu termasuk juga satuan karya ya. Iya, satuan karya itu untuk pengembangan minatnya. Misalkan ada yang lebih tertarik untuk menjadi polisi. Ada Saka Bayangkara, ada Saka Bahari untuk persoalan kelautan dan sebagainya. Ada Warna Bakti. Itu ada Wirakartika. Wirakartika. Nah, waktu untuk persoalan kehutanan, baru ada Kalpataru untuk lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kalau yang baru-baru ini saya dengar ada Saka untuk SARI itu. Oh, itu juga satuan karya rintisan. Oh, rintisan. Iya, namanya rintisan itu baru digagas. Baru di Gorontalo yang ada. Sudah ada beberapa daerah yang menggagas rintisan itu, belum disahkan secara musyawarah nasional. Jadi masih ada beberapa daerah saja yang telah menginisiasi untuk kegiatan satuan karya itu. Jadi namanya Saka Afiknam. Oh, Saka Afiknam. Jadi baru kemarin juga saya lihat dinaungi oleh Badan SAR. Badan SAR nasional ya. Alhamdulillah di Gorontalo sudah ada, dan ada ancang-ancang untuk melakukan rekrutmen, dan sehingganya mungkin teman-teman yang saat ini pramuka penega yang ingin bergabung di satuan karya Afiknam bisa langsung ada juga yang baru Sakapom itu. Oh iya, kalau untuk Sakapom itu dia lebih bergerak pada pengawasan dan obat makanan. Jadi pendampingan oleh Badan POM. Seru ini. Jadi saya juga agak itu Sakapom itu maksudnya
Dorang sama-sama dengan Dia ini ikut serta. ikut serta Jadi belajar dengan- sambil melakukan. mau baca di makanan kadaluarsa Iya. yang tidak bisa Pokoknya Sakapom itu ikut serta bersama dengan Balai POM Bom. untuk bisa belajar sambil melakukan apa yang dilakukan oleh badan Badan POM. POM itu. Jadi dari pengambilan sampel makanan yang misalkan terindikasi, terus melakukan uji cepat. Sakapom juga. Iya, Sakapom juga diikut sertakan. Malahan juga kakak-kakak atau teman-teman saya yang di Sakapom juga, alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini itu sudah melakukan tes cepat terkait tentang kemarin kalau misalkan puasa tes cepat untuk takjil. Jadi beberapa titik mereka turun serentak, ambil sampel dan langsung uji cepat. Alhamdulillah Gorontalo berdasarkan diskusi dengan teman-teman Sakapom, alhamdulillah 2 tahun terakhir ini masih aman-aman saja. Iya, untuk takjil yang dikonsumsi. Jadi banyak, jadi di pramuka ya kalau misalkan lebih kompleksnya lagi untuk pengembangan bukan hanya terampai kepribadian tapi untuk terampai potensi juga atau minatnya. Jadi bisa melalui wadah-wadah yang sudah ada. Karena banyak juga saya pertama-tama itu yang jadi polisi sekarang itu awalnya orang dari Saka Bayangkara. Iya, memang ada basicnya. Basicnya kan di situ. Baru saya lihat orang tiap puasa itu bantu-bantu polisi, atur lalu lintas dekat malam tahun baru. Itu memang ada pendidikannya sendiri atau kalau untuk Saka Bayangkara ada pendalaman krida juga. Jadi kalau misalkan di Bayangkara, jadi krida itu namanya satuan terkecil. berarti dari Saka Iya, Bayangkara sesuai dengan minatnya. Oh, Jadi di setiap satuan karya itu ada pendalaman minatnya. Kalau misalkan ini bahasa ininya krida itu. Jadi kalau misalkan di Saka Bayangkara ada krida lantas, ada krida TPTKP, itu lebih juga. Iya ada. Berarti turun sama-sama dengan anggota ke lokasi kejadian perkara atau bagaimana? Kalau misalkan dari Polres membutuhkan bisa ikut serta juga. Tapi biasanya kalau misalkan Saka Bayangkara lebih intens itu lantasnya krida lantas itu untuk sebagai potensi membantu kakak-kakak kita yang tergabung dalam dalam Polri, khususnya kepolisian. Jadi dimintakan untuk teman-teman ikut serta mengatur lalu lintas. Biasanya itu kalau di bulan Ramadan ataupun ada mudik-mudik pokoknya ataupun tahun baru. Tahun baru ya. Paling baik saya lihat Paling banyak. Oke, mantap, luar biasa. Jadi pramuka hari ini mantap. Jadi kalau ada teman-teman anak-anak suka masuk pramuka, kasih. Ya. Daripada gabung-gabung dengan yang tidak jelas, mending kasih masuk pramuka. Itu juga bisa membentuk sampai karakter. Kalau terus terang saya ini dari kecil pramuka. SMP masuk ini apa nama Pak SMP? Penggalan. Baru SMA masuk. Sampai Saka Bayangkara juga pernah. Alhamdulillah lalu angkatan 17. Oh, berarti Tika sempat ini juga. Sempat jadi siap. Saka Bayangkara tapi tidak talanti. Oh, tidak talanti. Solari orang. Kalau tidak talanti mau sedapat dengan cerita. Tapi dari orang lari itu sekarang orang merasa menyesal, rugi. Iya. Karena waktu itu tidak sengaja saya kan masih bawa bentor. Oh, waktu ini Tika masih. 4 tahun lalu lah saya bawa bentor. Saya bawa bentor. Saya dapat penumpang anak-anak pramuka. Anak pramuka baru naik. Om mau ke Lantas kota. Bukan Lantas apa yang tanpa bikin SIM dorang secret ini apa deh nama itu orang tanggul sebelah kiri di muka gereja. Oh iya. Tanpa baking SIM itu, intinya di secret Bayangkara. Di secret Bayangkara. Nah, di jalan yang bawa cerita Bayangkara. Baru waktu itu ada yang DP tahun 1 Sanantor yang ini kalau ada adik-adik, sana kita PKK dia angkatan 18, so jaga bayi. Saya dapat dengar bagi itu Bayangkara. Iya Om, angkatan berapa sekarang? Kalau tiasa dia waktu itu bilang so 20 BB. Iya. Informasi ya 20-an. Sekarang so 20 berapa ya? Saya juga kurang tahu sih. Cuma yang pasti sudah 20-an. Iya, so 20-an. Nah, pas dia bagian 20, saya bilang, saya Bayangkara. Pas cuma Bayangkara 3 angkatan berapa? 17. Nggak tahu orang pengen bentor itu dari babagi ini sobat tegap.
Iya, siap kak. Tapi tidak talantik Tapi Kak. dia tahan. Sampai di ini itu di mana di sekret Bayangkara itu dia bilang pada teman. Sana om biantar itu orang senior angkatan 17 dia haga-haga lagi. Saya bilang, seandainya saya ini bala itu waktu dulu mungkin saya so pakai badge itu Bayangkara, mungkin sekarang saya so istilahnya bangga lah. Iya. Jadi anak Saka Bayangkara waktu itu. Oke. Memang tidak rugi sih. Tidak rugi juga. Iya. Ilmu kan ada, sudah apa kamar baru. Taman-taman juga, alhamdulillah salah satu di Kabuyung. Ada beberapa juga taman-taman yang ya Itu turun aku dapat juga kan gara-gara itu. Iya, gara-gara pramuka. Makanya ada undang kamari itu, orang mau baca cerita ini. Sebenarnya tadi intro itu mau porong DP nama. Oh. DP inti itu orang baca cerita pramuka ini karena pramuka hari ini sudah sangat membahana, sudah maksudnya luar biasa lah pramuka hari karena banyak melahirkan orang-orang yang luar biasa. Ya. Itu juga kan sampai yang ada di daerah maupun di luar. Ngomong-ngomong soal apa? Jamnas apa? Jambore Nasional. Iya, Jambore Nasional. Jambore Nasional kali ini yang turun cuma cuma penggala. Nah, apa yang akan mereka buat di sana? Apa yang mereka bawa mengharumkan nama Gorontalo itu kira-kira mau ngapain di ketika sampai di Jambore itu? Kalau Jambore Nasional itu sifatnya kegiatan pesta. Jadi bertemu. Iya, bertemu. Jadi teman-teman ataupun adik-adik penggalan itu datang ke Cibubur dengan misi untuk memperkenalkan segala hal yang terkait tentang Gorontalo itu sendiri, terkait tentang budayanya, makanan-makanannya, ataupun tarian-tarian dan lain sebagainya. Jadi itu diperkenalkan. Jadi Jambore Nasional memang ajang untuk silaturahmi, dan di situ juga akan banyak hal kegiatan yang mereka akan ikuti, termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan 5 hal, pengembangan fisiknya, emosionalnya, terkait tentang sosialnya, terkait tentang intelektualnya, dan juga terkait tentang spiritualnya. Jadi memang kegiatan di pramuka itu dalam rangka untuk mengembangkan 5 hal tadi itu, dan kegiatan-kegiatannya banyak di sana, dan diharapkan dari kegiatan itu outputnya ya kembali kepada pribadi masing-masing, yang intinya dapat membentuk karakter yang akan ikut ini. Jadi Gorontalo datang ke sana ataupun ke sana itu berjumlah 114 yang diikuti oleh, alhamdulillah tahun ini diikuti oleh semua cabang. Jadi ada di Bayangkara, ada di tidak. Terikuti oleh 6 cabang dari 5 kabupaten dan 1 kota. Oh, maksudnya di kuarter-kuarter cabang. Samota Iko. Baru dari kuarter mendampingi. Iya, kuarter ikut serta mendampingi. Di Kabuyung pernah ikut? Kalau Jambore Nasional saya tidak pernah ikut untuk Jambore Nasional karena di saat momentum waktu SMP itu pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepramukaan bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Oh, jadi kegiatan untuk ini itu tidak sempat. Tapi alhamdulillah waktu kalau SD pernah tidak sempat juga ikut seleksi sih. Informasi terkait tentang Jambore Nasional itu tidak sampai. Jadi makanya waktu SD tidak sempat ikut itu kegiatan. Pas SMP kegiatan di Agustus itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Pokoknya itu 2008 2007. Itu. Jadi ya namanya penggalan kan dari 7 sampai dengan 15. Jadi lewat dari itu sudah tidak bisa lagi ikut kegiatan Jambore. Kalau untuk kegiatan pesta pramuka Pandega itu ada Raimuna Nasional dan itu akan dilaksanakan tahun depan. Raimuna di Cibubur juga. Tapi untuk tahun ini kegiatan Jamnas itu berbeda dengan kegiatan Jamnas sebelum-sebelumnya. Karena berbedanya apa? Berbedanya sekarang masih ada COVID, masih ada COVID-19. Jadi tidak kayak dulu selepas itu. Selepas itu, jadi ada pembatasan. Sehingganya juga
kontingen kita itu hanya 114. Oh biasa lebih Iya, banyak biasanya dari lebih dari itu. Biasanya sampai dengan setiap kuartir cabang itu mengutus 32 orang. Jadi masing-masing 32 orang untuk 32 perjalanan. kali 6 berarti bisa sampai Bisa 200 orang lebih. Luar biasa. Tapi Cuma karena memang karena ada faktor kebijakan pandemi. dari kuartir nasional untuk pembatasan, menyesuaikan juga Satgas Covid Ada nasional. sih. Jadi ya seperti itu. Jadi ada pembatasan-pembatasan. 14. Oke. Jadi itu soal jam sih. Tapi tetap di Kabuyung pernah ikut kegiatan nasional, biar satu Iya. kali. Iya, Atau pernah. banyak kali. Beberapa kali. Salah satunya Kemarin ikut serta dalam Raimuna itu. kegiatan pertikawan. Kalau Raimuna saya belum. Oh belum. Saya belum ikut juga. Berarti kawan poli itu apa? Kalau pertikawan itu kegiatan khusus Satuan Karya Pramuka Wanabakti dan Kalpataru yang Wanabakti. dinaungi oleh Kementerian Lingkungan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Oke. Nah, di 2019. ketika datang di sana itu kan baku dapat dengan orang-orang dari luar daerah tuh. Kira-kira di Kabuyung ada pengalaman unik apa pas bertemu dengan teman-teman pramuka dari luar daerah apa babaku tanya dengan emang unik pramuka di sana atau ada hal-hal unik apa yang maksudnya bisa di Kabuyung bagikan pada orang karena orang juga ibu cuma jaga badengar tapi tidak tahu lebih jelasnya di sana itu bagaimana ketika bertemu dengan teman-teman pramuka. Jadi hal unik ya dari kegiatan-kegiatan maksudnya kegiatan kemarin yang saya ikuti di 2019 ada banyak sekali sih sebenarnya sih. Salah satunya adalah terkait tentang trompet kebiasaan. Kebiasaan misalkan di Gorontalo itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk apa ya? Untuk DP beda dengan kegiatan-kegiatan yang ada saya pernah alami itu, misalkan dari kegiatan pengorganisir kegiatan, misalkan kalau kegiatan nasional itu sudah menggunakan teknologi. Kalau kemarin berbeda dengan orang di daerah. Kalau di daerah mungkin masih sifatnya manual, tetapi kegiatan nasional kemarin itu dari sistem pengorganisir, misalkan pendaftaran dan juga untuk pemilihan paket kegiatan itu sudah menggunakan smartphone. Jadi pramuka sudah menyesuaikan dan dengan four iya dengan teknologi lah. Intinya orang pramuka mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi sudah ada aplikasi tersendiri, sudah ada website sendiri yang di situ ada info-info terkait tentang kegiatan. Jadi itu pengalaman yang sangat menarik untuk kita ikut serta di sana dan juga hal itu juga sangat menjadi tolak ukur juga untuk orang di daerah. Kalau orang di daerah mungkin bisa menggunakan begitu, tapi dalam konteks memang membutuhkan penganggaran yang besar karena membuat sistem kan, dan saat membuat sistem itu harus ada server dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kemarin dari pengalaman kemarin orang coba berupaya untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Dan untuk kegiatan-kegiatan tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan di daerah, tetapi kalau di kegiatan nasional itu banyak pilihan-pilihan. Oh begitu. Iya, banyak sekali pilihan-pilihan kegiatan yang bisa diambil dan beragam. Dari kegiatan-kegiatan sifatnya pengembangan intelektual, ada kegiatan-kegiatan adrenalin dan juga kegiatan yang paling penting juga kegiatan wisata. Dan di saat kegiatan wisata itu ada hal-hal yang sifatnya yang saat orang berkunjung, orang dapat informasi, dapat hal baru, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu. Itu hal yang Tapi kemarin saya sempat dengar juga bahwa Gorontalo itu pernah meraih ini ya, kategori itu di bidang lingkungan hidup, penggunaan pakaian daur ulang. Itu kegiatan apa itu? Kayaknya juga di pusat. Kalau kegiatan kemarin di 2019 kita Gorontalo untuk pakaian daur ulang tidak mendapatkan penghargaan, tetapi yang dapat penghargaan itu terkait Duta Lingkungan Hidup. Duta Lingkungan Hidup. Itu Kasalam. Oh. Jadi Kasalam itu jadi runner up
runner up 2 kalau tidak salah secara nasional. Dan menurut saya itu juga menjadi satu hal yang sangat membanggakan untuk orang Gorontalo. Bayangkan perwakilan dari berbagai macam beberapa provinsi di Indonesia, tapi kita Gorontalo bisa tampil dan alhamdulillah bisa runner up. Itu satu prestasi yang menurut saya sangat luar biasa. Itu apa yang ditampilkan oleh Kasalam waktu itu? Kalau sampai jadi runner up itu? Di situ ada berbagai macam tes dan juga ada kayak macam DP seleksi begitu, ada tahapan-tahapan seleksi yang modelnya ataupun polanya sama dengan pemilihan duta begitu. Iya. Jadi ada DP karantina, ada DP tes intelektual, ada tes Indonesia begitu. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa macam tahapan yang di situ saya juga tidak di luar ekspektasi sebenarnya itu. Alhamdulillah ya, mungkin penjurian dari juri menganggap bahwa memang seorang perwakilan dari Gorontalo dalam hal ini Kasalam bisa menjadi runner up 2 di ajang pemilihan itu. Runner up 2 ini maksudnya. Dan orang Gorontalo tidak ada target, memang tidak ada target juga. Iya. Terus untuk kedepannya kan di Kabui ini kan kebetulan juga memegang jabatan yang luar biasa juga di jadi ketua DKD, Dewan Kerja Daerah. Iya, saya sebagai PAW jadi menggantikan yang kemarin di periode 2018-2023 ini hasil muspanitranya itu Kaupik Ishak berhenti di 2019 dan digantikan oleh Kak Anggi, dan Kak Anggi sama juga di 2022 kemarin melalui hasil pleno saya menggantikan Kak Anggi. Jadi di awal 2000 ya. Berapa tahun lagi? Jadi mungkin di awal 2023 depan akan ada lagi muspanitra yang di situ akan ada pemilihan ketua. Dan di Kabui mulai lagi. Kebetulan saya umur sudah tidak akan tidak bisa. Iya, sudah tidak bisa. Jadi ada persyaratan umur. Jadi gitu. Mau setua Kabui ini? Setua. Berapa ini umur? Kalau sekarang ini 26. Jadi kalau pembatasan belum tua itu. Di aturannya PPDK yang harus di bawah 26 itu. Oh iya, karena masih yang pramuka penegak. Iya. Masa orang-orang kuliah begitu Tapi di PPDK itu ada aturan yang menyampaikan, poin yang menyampaikan diberikan kebebasan untuk menyelesaikan atau diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan masa baktinya. Saya ingin bertanya Pak Tika, mana yang lebih penting ini? Orang memikirkan terkait tentang umur atau persoalan tanggung jawab? Bagi saya pribadi tanggung jawab itu nomor satu, Pak. Jadi itu juga menjadi pertimbangan kenapa muatan itu dimuat dalam aturan PPDK. Jadi persoalan umur yang memang menjadi prasyarat, tapi kalau misalkan sudah ada tanggung jawab diberikan, berarti kasih kalar dulu. Iya, kasih kalar, diberikan kebebasan untuk selesaikan dulu. Yang penting saat bergabung itu masih di bawah sesuai dengan standarnya. Sesuai dengan standar umur itu. Belum melebihi ya. Belum melebihi. Luar biasa. Berarti next project ke depan untuk DKD itu sendiri kira-kira? Kalau untuk DKD, mumpung Tika Buyung waktu masih ada, kira-kira apa yang Tika Buyung mau buat lah untuk DKD ini agar katakanlah lebih berbeda dari kepemimpinan yang kemarin-kemarin? Kalau DKD kita menargetkan diupayakan di tahun ini ataupun di awal tahun depan kita berencana untuk mengupayakan di setiap Dewan Ambalan itu satuan terkecil yang ada di Gugus Depan. Oh, di Gugus Depan. Iya. Jadi kami mengupayakan di setiap Dewan Ambalan itu ada buku adat ataupun ada buku panduan. Iya. Yang sifatnya memang untuk pelaksanaan kegiatan pramuka penegak pandega ataupun secara keseluruhan ada jukran yang mengatur itu pola pembinaan dan mekanisme pembinaan. Itu memang sudah ada. Tapi kadangkala juga
di gugus depan ataupun dewan ambalan ini sering berimprovisasi yang dibahasakan secara halus. Ada improvisasi berupa adat kebiasaan. Nah, itu. Dan kami mengupayakan adat kebiasaan itu dimuat dalam buku panduan atau buku adat, sehingganya di saat mau bertindak ada bukti secara tertulis, bukan mengatasnamakan bahwa yang orang lakukan ini sesuai dengan adat, tapi tidak tertulis. Ada Jadi di jadi kami mengupayakan di gugus depan yang ada di administrasi kuartir daerah atau dalam hal ini yang cakupan Gorontalo, terus mengupayakan untuk setiap gugus depan itu ada panduan buku adat itu. Nah. Jadi itu target yang akan kami upayakan di periode ini. Insyaallah. Dan satu lagi Kak Buyung, kalau boleh tambahkan di situ untuk lebih membudidayakan bahasa daerah. Terus terang saya waktu kemarin saya ke Jogja, itu di sana saya masuk di satu mall itu, semua orang di situ bercerita saya tidak mengerti apa yang bilang karena belum pakai bahasa daerah. Dari yang cewek-cewek kakak cili, DP remaja, DP orang besar, semua pakai bahasa daerah, Bahasa lokal. maksudnya bahasa Jawa itu Iya. bisa. Nah, saya waktu itu berpikir kapan Gorontalo bisa seperti ini. Ya, mungkin lewat dari Pati Kabuyung mungkin saya bisa menitipkan bahwa kalau bisa Pramuka itu bisa ambil sedikit untuk menyebarkan menggunakan bahasa daerah. Kan kalau orang juga ikut kegiatan nasional kan sampai di sana bercerita pakai bahasa daerah kan. Bukan lagi ini. Lubu Iya, itu juga yang saya juga itu sering ketika orang keluar daerah sampai di sana, bapak menge-menge, dari mana lu? Iya. Lu mau ke mana? Oh, tatai ya. Tidak bisa ketika orang sampai orang ke daerah itu, orang pakai bahasa daerah. Mai longai ya, londa otonomai. Supaya ini bahasa daerah Gorontalo. Jadi mereka datang, mereka bisa saya ingin ke Gorontalo. Kemarin ketemu dengan teman-teman Gorontalo, pramuka di sana, mereka berbahasa daerah. Kan itu luar biasa. Membawa juga nama Gorontalo itu lebih orang kenal kayak gitu. Saya ingin sekali itu, makanya saya ingin kalau ada anak muda umur 15 sampai 22 tahun lah bisa berbahasa Gorontalo dengan baik dan menarik. Saya suka panggil cerita di sini. Pakai bahasa Gorontalo juga. Pokoknya baku padeta orang di sini mau baku habis unggul juga. Kalau orang bilang ini krisis identitas. Ya, itu. Jadi memang pramuka juga menjadi salah satu wadah ataupun sebagai gerakan dalam rangka untuk menyampaikan bahwa anak muda sekarang itu krisis identitas dan kita juga pramuka menyadari itu bahwa budaya-budaya yang sifatnya menjadi budaya lokal jadi turun temurun yang harusnya bisa jaga tidak lagi harus mengikuti tren-tren dan sebagainya. Memang budaya-budaya luar itu ya selayaknya di pas datang ya cepat sekali orang baik. Ya kita tinggal membentengi saja sebenarnya sih. Memang dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan dari anak itu. Iya, anak itu sendiri ya memang harus dikembangkan. Insya Allah dari pramuka juga melakukan hal itu. Siapa tahu bisa kan sementara perkemahan ngami mau ambua kesulan kamar alih apa pemakaman siapa tuh. Jadi orang itu asik maksudnya saya itu kepingin sekali lihat Gorontalo seperti itu sekarang. Cuma sekarang ini sadiki ada apa ayo seo sarange tidak boleh pakai gagadai itu kan itu kan asik kan ikut lagi budaya luar. Sadiki satu kata artis luar mau bilang kamar pasti Gorontalo yang duluan Pak, dan itu terbukti. Makanya sekarang itu saya ingin jujur di podcast saya ini saya mau menghadirkan orang-orang yang ada DP istilahnya kalau ini ada DP faktor X, ada DP yang bisa menginspirasi orang lain itu ada. Sekalipun dia itu
orang di ujung manapun, tapi dia ada sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain, saya mau panggil namanya. Berarti luar biasa 3P podcast ini. Ya, Insya Allah. maksudnya setidaknya walaupun orang bukan artis, katakanlah kalau orang-orang bilang ya tidak dikobus serio, ya terapi amat ya pautur rupa-rupa. Bukan begitu maksudnya. Kenapa harus kita jadi orang baru orang memperlakukan seperti ini? Iya kan? Harusnya justru dari yang babagini ini orang cari kamari. Siapa yang ada ini tapi tidak pernah dipublish, orang tidak tahu kan? Kaget dia ini pemimpin masa depan kong cuma tersambunyi. Jadi orang angkat kamari. Makanya di momen 17 Agustus ini itu yang mendasar saya untuk mengajak orang-orang yang punya sesuatu yang tapi tidak pernah diekspos, ya, datang kamari mau cerita itu. Lu gue BKK Gorontalo Pak asli. Kalau orang bilang ini pakai kasa balogat kesangan tidak. Kita suka kita bahasa daerah Pak. Menunjukkan identitas. Iya, supaya bahasa ibu itu harus memang. Iya, karena pernah saya ketemu dengan orang dia bilang, "Kak ini orang Ambon." Ya kan? "Kak ini orang Ambon." Tidak, Gorontalo. Kok bahasanya kayak Ambon? Itu kan berarti orang Pelok. Coba kan apa balogat Gorontalo? Pasti dia cuma orang Gorontalo ya? Iya. Kan tapi tetap orang P ini kan istilahnya orang P bahasa sehari-hari itu memang ada masih sama dengan bahasa-bahasa timur lah. Iya. Tapi kalau orang pakai orang P logat sendiri, justru saya lebih senang pakai logat-logat Suawa, Bone Pante. Itu jarang sekali orang ini Pak. Oh iya deh. Dari mana? Bagaimana? Asli itu salah satu logat. Dan ketika orang dengar itu, ya kalau secara umum orang tahu sih pasti orang desa. Mau dong kayak olatia udah tahu polo yono. Apa nggak bilang tadi? Ingat ya tuh ini kita pengen mau sampai bahasa baru nggak cuma cerita begitu. Ingat ini orang mana? Gitu kan. Jadi orang harus bangga, tidak usah malu Pak. Saya terus terang kalau mau dulu dengan teman-teman di warkop, saya nggak pakai bahasa Gorontalo. Mau logat-logat bahasa selatan sana. Saya tidak ini maksudnya justru bangga saya Pak. Orang-orang pakai bahasa ini saya itu yang harus kita tingkatkan. Dan saya titipkan itu kepada Kak Buyung sebagai ketua DKD, insya Allah di Pramuka sedikit bisa ada kalau udah adat itu baru tambahkan ada kamus, lebih bagus ada kamus bahasa daerah. Mungkin bisa orang dan sekarang kalau orang siapa nganapi toko-toko daerah yang tapi tahu siapa ya kita tidak tahu karena tidak pernah diekspos. Iya tidak pernah orang dengar sih. Sedangkan di sekolah saja tidak pernah orang bilang kamari ini orang ini logo Gorontalo. Paling top yang orang tahu orang petua Gorontalo Pak Nani Wartawan. Paling top yang orang tahu itu. Padahal banyak toko yang harusnya juga menjadi panutan. Nah, itu yang harus orang gali lah, orang lebih ekspos lagi. Insyaallah Kak Buyung kan. Siap. Next saya tunggu kabar, siapa tahu ada launching itu buku bisa lewat sini dulu. Apa buku adat itu kalau saya mau jadi? Kalau buku adat kita itu adat. Buku adat itu terkait tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan di Busdepan. Jadi DP dasar itu situ. Kalau untuk ininya siapa tahu bisa ada diselipkan sedikit. Insya Allah. Dah mau ditopo atau bebas. Terserah tiga lagi mau pingin bahas apa? Tidak, terserah Tolingo nih. Sudah, Bang. Mau itu apa? Lagi mau Bapak nyetkan apa dulu sedikit saya. Nah, insya Allah pembahasan malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, apalagi untuk adik-adik atau kakak-kakak. Bebas sih. Adik-adik dan kakak-kakak pramuka. Iya, termasuk bapak ibu juga sih sebenarnya. Bapak ibu. Iya. Intinya ya di saat saudaranya ataupun anak-anaknya ataupun keponakannya ataupun tetangganya, iya. Dan di saat mereka ikut serta ataupun berkeinginan untuk ikut kegiatan kepramukaan, tolong jangan dilarang. Iya. Kasih. Iya.
kasih ke sana. Karena dari kegiatan kepramukaan itu insya Allah Iyo. akan ada perubahan-perubahan dalam Nah, diri anak itu mau pioh yang sifatnya yang manja-manja. Insya Allah di saat mereka ikut kegiatan kepramukaan ya, jadi tahu akan lebih pamasa. mandiri. Istilahnya bangun pagi itu kalau biasa tenun uti Ya. bangun uti mamna di sekolah. Nah ini so tidak, kosong bangun ke sendiri ya. Iya. Mama sompi sekolah tenun. Ini sekian pas bagi tapi anak ini ya. Pramuka. Iya, melalui kegiatan pramuka. Pokoknya dari kegiatan ke pramuka banyak hal yang akan didapatkan, dan kalau misalkan anak-anak ataupun keponakan dan sebagainya, insya Allah ada perubahan-perubahan dalam diri Pasti, mereka. pasti. Dan perubahan-perubahan itu ya pasti akan dirasakan Iya. Dan oleh bapak ibu ataupun teman-teman ataupun kakak-kakak. kalau suka mulai di perubahan yang pas itu, ini anak pramuka berbicara di sini, wawasannya luas, banyak yang dia tahu, dan insya Allah jadi pemimpin daerah. Amin. 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 Insya Allah, iya. Itu Itu doa doa harus itu, Pak. diaminkan. Orang harus mengaminkan. Siapa tahu saya dengan Kabuyung sudah malah lihat anggota dewan langsung itu. Oh iya, Kak ada Pak mau undang di sini di Pak di podcast. Oh iya boleh, boleh. Kakak kan tiba lalu ada di sini waktu masih di Oh, gitu ya? iya. Oh jangan bilang kapan. Udah mana. Mau Ini nantinya kan jadi sebagai iya, pengingat ini. Jadi Pengingat. ketika ini tak upload, berapa tahun kemudian, timawa dong betul EKD uti, timawa uti, kasih lepas tima itu apa, banyak kerja gitu. Luar biasa, insya Allah yang orang bicara-bicara malam ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Dan tadi pesan saya ulangi lagi, jangan tahan untuk mereka, untuk anak-anak atau siapapun itu keluarga Anda untuk mengikuti kegiatan pramuka. Perlu dorong Ya. mereka untuk ikut pramuka. Karena pramuka itu salah satu organisasi yang bagus sekali, bisa membentuk karakteristik anak-anak Anda, dan insya Allah mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Luar biasa. Mungkin bawa ditopo Kabuyung. Makasih banyak ini sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Sama-sama. Waktunya yang sangat padat luar biasa ini. Memang padat, super padat. Bayangkan 3 kali reschedule ini dia. Alhamdulillah. 3 kali reschedule cuma menunggu anggota dewan apa. 3 kali atur jadwal Pak. Tapi luar biasa. Karena 3 kali atur jadwal itu pembahasan jadi gagal. Iya. Kalau mau langsung mau tembak langsung iyo, wow, sampai dia bolong babak patah mesti tahu lauti. Udah oke, mau Iya. ditopo sama insya Allah jangan lupa subscribe, like, comment, and share ini channel. Karena ini channel akan insya Allah kita akan mencari potensi-potensi Gorontalo ke depan. Insya Allah kotor baku dapa atau ada teman-teman ngoni yang di ini ada sesuatu yang bisa mau dibicarakan, dikasih tahu ke umum, ya bisa komen di bawah. Dan kalau ada yang mau ditanyakan soal-soal pramuka atau apa, bisa menghubungi langsung di Kabuyung di kantor pramuka. apa dia nama? Dewan Kerja. Kuartir Kuartir daerah di Kuarda. Di Kuarda. DP alamat kantor di mana? Di dekat Terminal Andal 1 di pertigaan Jalan Tondano. Jalan Tondano, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Karena bu dekat rumah all jadi tahu sama. Oke, kalau gitu jangan lupa sekali lagi subscribe, like, comment, and share, dan bagikan ke teman-teman Anda semuanya. Oke, makasih. Saya Arula Gata. Saya Bima Santo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.